Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya bersyukur melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita manusia seringkali lupa, iya kan? Karena itu kita harus selalu diingatkan akan firman Tuhan. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah, setiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan. Bahkan ada aja orang-orang yang kadang nyebelin, ngeselin. Karena itu kita selalu perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Karena Roh Kudus mengingatkan kita akan setiap perkataan-perkataan yang dikatakan oleh firman Kristus. Itu sebabnya melalui program ini saya rindu untuk selalu membawa setiap umat Tuhan untuk mengingatkan janji-janji Tuhan, untuk menguatkan umat Tuhan agar tetap terus memiliki pengharapan. Karena kita percaya Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita harus tertanam dalam kebenaran, karena Alkitab katakan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu terakhir di bulan Februari ini, dan kita percaya semua karena kebaikan Tuhan yang menopang kita. Betul, masih ada badai dalam hidup kita yang mungkin belum selesai, masih ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tapi kalau hari ini kita boleh melihat ada sebagaimana kita ada semua karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami ucapkan berkat sehingga hidup kami senantiasa hidup dalam keberkatan, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, dimanapun kami berada. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-20, Amsal pasal 16 ayat 20 bilang begini: siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, siapa memperhatikan firman. Jadi saudaraku, kita membaca firman bukan hanya sekedar selesai membaca, ya kan? Karena saya dengar ada, wah saya sih yang penting target nih sehari itu saya udah baca 2 pasal, sehari saya baca 2 pasal. Enggak salah, tapi kita lebih baik baca 2 ayat tapi dapatkan sesuatu daripada 2 pasal tapi kita ngebut, saudara, kejar target gitu kan. Jadi saya sedang tidak menghakimi orang-orang yang baca 2 pasal, it's okay. Tapi asal ada yang kau dapati, ada rema yang kau dapati, saudara, setiap hari. Sehingga pada akhirnya kita hidup bukan hanya berkanjang gitu, kita lihat, bukan hanya melihat keadaan, tapi kita memegang setiap apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ya, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, oh iya ya, Tuhan berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita pegang, kita imani di sepanjang jalan hidup kita. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita merenungkan firman Tuhan, kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita, sebab Dialah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Maka kita jalani kehidupan kita dengan berpegang kepada janji-janji Tuhan ini, gitu kan saudara. Bukan cuma sekedar tahu, tapi memperhatikan. Berbeda ya saudara ya, antara kita melihat dengan memperhatikan. Kalau orang sekedar melihat, dia hanya melihat lalu saja begitu. Tapi kalau memperhatikan secara detail, dia melihat apa yang sedang Tuhan mau sampaikan. Itu sebabnya Amsal katakan siapa memperhatikan firman. Jadi
Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita memperhatikan, kita merenungkan, kita diam sejenak untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hati kita. Kita ulang lagi baca, sehingga kita memperhatikan. Dampaknya apa? Dia akan mendapat kebaikan. Kenapa Alkitab katakan orang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan? Karena hidupnya, lihat saudaraku, akan dituntun, akan diarahkan oleh apa yang dia renungkan. Kalau dia hanya merenungkan musuhnya dia hanya merenungkan orang yang jahatin dia hanya merenungkan dan mengingat orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupnya, dia hanya merenungkan mengingat suaminya yang nggak pulang-pulang, dia hanya merenungkan dan mengingat istrinya yang keras kepala, dia hanya mengingat dan merenungkan orang-orang yang jahat sama dia, maka hidupnya akan penuh dengan kehancuran. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan apa? Luka. Tapi ketika kita mulai memperhatikan firman, maka kita mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena kita menyimpan firman dalam hati kita. Nah kan selanjutnya dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dampak orang yang memperhatikan firman, dia akan berpegang kepada firman. Sama-sama katakan, aku pegang firman Tuhan. Amin. Orang yang memperhatikan firman gak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya, saudaraku. Maksudnya begini, betul di depan kita ada masalah yang harus kita hadapi. Betul di depan kita ada perjuangan yang harus kita lalui, yang harus kita tempuh. Tapi ketika kita memperhatikan firman, kita tidak lagi fokus kepada masalah kita, tapi kita fokus kepada janji Tuhan yang berkata, 1000 lembah di sisi kiri kita, 10.000 boleh di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpaku, aku hanya akan melihatnya saja. Kita memegang firman Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat, aku tahu Tuhan yang memakai segala sesuatu rancangan orang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Itu yang kita pegang. Sehingga kita tidak bergantung dengan keadaan, tapi hidup kita bergantung dengan firman. Amin. Maka dampaknya kita jadi percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, haleluya. Firman Tuhan katakan berbahagialah. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Amin. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena kita percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah dipermalukan. Hal ini juga disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini. Dan apa? Tetapi renungkanlah. Ini yang Alkitab katakan. Perhatikan, renungkan, pikirkan, simpan baik-baik apa yang menjadi firman, apa yang menjadi janji Tuhan. Masalahnya banyak dari kita yang kita simpan bukan firman, saudara. Yang kita renungkan bukan firman. Yang kita simpan orang-orang jahat di hati kita. Yang kita simpan kebencian terhadap suami, kebencian terhadap istri, sakit hati terhadap suami, sakit hati terhadap mertua, kecewa terhadap pemimpin. Yang itu yang kita simpan. Inilah yang dipermainkan oleh iblis hari-hari ini sehingga kita lupa. Yang kita simpan bukan lagi janji Tuhan, yang kita pegang bukan lagi kebenaran, tapi yang kita simpan dan kita pegang adalah hati yang luka. Inilah yang membuat orang akhirnya jauh dari Tuhan. Akhirnya mulai menghalalkan segala cara bagaimana saya harus bisa membalas orang yang berbuat jahat sama saya. Bagaimana supaya dia hidupnya juga hancur. Ini yang dipikirkan orang-orang yang menyimpan hatinya dengan kebencian, kedendaman. Padahal firman Tuhan katakan kepada Yosua, ini juga yang diingatkan kepada kita hari ini. Renungkanlah firman Tuhan, perkatakan, renungkan, supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya. Dampaknya itu baik buat kita. Firman Tuhan katakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak dari kita mau berhasil, banyak dari kita mau beruntung, tapi banyak dari kita tidak mau memegang firman. Yang kita pegang hanya apa? Kekuatan kita. Yang kita pegang hanya apa? Kata orang. Akhirnya kita lupa yang membuat kita berhasil dan beruntung adalah ketika kita pegang janji Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan dan kita simpan dalam hati kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayo hari ini kita diingatkan kembali firman Tuhan. Ingatkan diri kita sendiri untuk terus memperhatikan firman. Karena ketika kita mulai memperhatikan firman, maka kita mulai memperhatikan janji-janji Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan beruntung dalam kehidupan ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Kami bangga sebab kami tahu
Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami menghadapi setiap pergumulan kami. Hari ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang selalu hidup memperhatikan firman. Bukan lagi memperhatikan kesalahan orang, bukan lagi memperhatikan kekurangan orang, tapi biarlah kami memperhatikan firman. Karena ketika kami mulai memperhatikan firman, kami menjadi orang-orang berbahagia, menjadi orang-orang yang beruntung. Kami tahu janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Doaku menyertai, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.